warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sampaikan tentang satu penyakit ganas, penyakit hati yang sangat ganas, yang harus senantiasa kita hindari dan hilangkan dari hati kita semua. Penyakit itu adalah bernama penyakit komparasi atau penyakit muqaranah. Apa yang disebut dengan penyakit muqaranah adalah membandingkan antara dirinya dengan yang lain atau membandingkan orang lain dengan orang lain. Penyakit ini ganas karena akan menimbulkan dua akibat yang sangat fatal dalam kehidupan seseorang. Kalau kita lihat penyakit komparasi ini pernah dialami dan dilakukan oleh makhluk Allah yang bernama iblis pertama kali. Kita lihat bagaimana iblis membandingkan dirinya dengan Adam alaihissalam tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada dirinya untuk bersujud kepada Adam. Dia kemudian melakukan komparasi, melakukan perbandingan, dan dengan mengatakan, asjudu lima khalaqtina, apakah pantas aku bersujud pada makhluk yang kau jadikan dari tanah. Sebelumnya dia mengatakan, khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Dia membandingkan proses penciptaannya atau asal penciptaannya dengan mengatakan, kau menjadikan aku dari api sementara dia kau ciptakan dari tanah. Maka tidak pantas bagiku menurut persepsi iblis saat itu untuk bersujud kepada makhluk yang kau jadikan dari tanah, sementara aku kau jadikan dari api. Itu terjadi juga pada Qabil dan Habil, di mana kemudian terjadi tumpah darah, di mana Habil waktu itu dan Qabil menganggap bahwa Habil tidak telah diperlakukan dengan istimewa oleh ayahnya Abi Adam dengan diberikan seorang istri yang cantik, sementara dia mendapatkan istri yang tidak cantik. Qabil kemudian kita tahu bagaimana karena penyakit komparasi atau penyakit ganas yang disebut penyakit komparasi itu menjalari syaraf dirinya, kemudian dia menyangka bahwa cantik dan tidak cantik itu adalah hanya sekedar fisik. Kemudian kita lihat juga bagaimana terjadi pada orang-orang yang hidup di zaman Qarun.
Mereka terkagum-kagum dengan harta yang dimiliki oleh Qarun, sehingga kemudian mereka menginginkan harta yang berlimpah, yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Qarun itu. Iblis yang kita tahu atau Qabil kemudian tidak menyadari hakikat dirinya, dan dia kufur pada Tuhannya. Akibat penyakit komparasi ini kita tahu adalah ketidakbersyukuran seseorang karena terkena penyakit atau terpapar penyakit yang bernama penyakit komparasi itu. Iblis kemudian menjadi kufur aba wastakbar karena menganggap bahwa Adam alaihissalam tidak lebih mulia daripada dirinya. Adam oleh iblis dianggap lebih rendah posisinya karena asal penciptaannya berasal dari tanah. Muncul dalam diri iblis waktu itu keangkuhan, kesombongan, kepongahan. Dia merasa lebih tinggi derajatnya daripada Adam setelah dalam dirinya terpapar penyakit komparasi itu. Demikian pula dengan Qabil yang kemudian menimbulkan pertumpahan darah pertama karena juga penyakit komparasi. Apa yang terjadi pada orang Quraisy misalnya juga, tatkala membandingkan Bilal dengan para pembuka Quraisy, sehingga kemudian menimbulkan kekufuran karena Bilal dianggap orang rendahan dari budak, sehingga tidak pantas menurut pandangan mereka untuk mengajak ke dalam Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Penyakit komparasi ini juga bisa menimpa kita tatkala kita mungkin seorang alim, orang berilmu dengan gelar sederet, dengan gelar yang sangat banyak, dengan gelar yang mentereng misalnya. Kemudian muncul dalam dada kita, dalam hati kita, bahwa orang lain lebih rendah dari kita secara keilmuan. Tapi dia tidak sadar bahwa mungkin saja orang yang bersangkutan itu lebih tinggi amalnya daripada dia yang berilmu. Penyakit komparasi ini akan mengguncang keajegan personal seseorang. Ada orang kaya kemudian merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada orang miskin. Ada orang berpangkat kemudian merasakan bahwa dirinya lebih terhormat daripada orang-orang biasa. Ini semua muncul karena perbandingan-perbandingan atau komparasi-komparasi. Dia tidak sadar, misalnya seorang pejabat, seorang presiden misalnya, seorang gubernur, seorang bupati, dia maksimal menjadi bupati, gubernur, ataupun presiden itu 10 tahun. Maksimal karena 2 kali maksimal menjabat. Kemudian setelah itu dia tidak punya apa-apa lagi untuk bisa dibanggakan. Pangkat yang dia sebelumnya banggakan tidak lagi
bisa dipakai pada saat itu. Seorang yang kaya juga demikian. Bisa-bisa dia suatu saat bisa menjadi orang yang miskin. Tapi karena dia membanggakan hartanya, membanggakan kekayaannya, maka pada saat itu orang tidak lagi menghargainya. Karena dia pernah menghargai dirinya dengan harta yang dimilikinya. Penyakit komparasi lainnya misalnya, ada seorang suami atau seorang istri membandingkan suaminya, membandingkan istrinya dengan orang lain. Seorang suami misalnya membandingkan istrinya yang sudah cantik, tapi dia kemudian membandingkan dengan perempuan lain yang lebih cantik daripada dirinya. Ini sangat-sangat membahayakan karena akan merusak hatinya. Kemudian akan mendowngrade posisi istrinya. Mendowngrade rasa cintanya kepada istrinya. Karena dia telah membandingkan, mengkomparasi antara istri yang cantik itu yang kemudian dalam pandangannya tidak lebih cantik daripada orang lain. Pemirsa rahimakumullah, penyakit-penyakit membandingkan ini, saya lebih kaya, saya lebih pintar, saya lebih alim, saya lebih berpangkat, saya lebih berkedudukan, saya lebih baik karena dari keturunan ulama, keturunan pejabat, keturunan ningrat, darah biru, darah setengah biru, dan seterusnya. Ini akan menjadikan orang lain terseret dalam ketakaburan dan terus terseret lama-lama menjadi kekufuran. Kekufuran adalah dia tidak lagi menerima kalau ada orang lain menyatakan bahwa dia setara dengan orang lain. Padahal Islam itu sangat-sangat jelas bahwa tidak dipandang, seseorang itu tidak dipandang dari pangkatnya, tidak dipandang dari kopiahnya, tidak dipandang dari pinnya, tidak dipandang dari kursi yang didudukinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kau itu, di antara kalian itu, atqakum, yang paling bertakwa. Bukan yang paling berpangkat. Bukan yang paling kaya, bukan. Bukan yang dari keturunan ningrat, keturunan darah biru. Bukan. Atqakum. Bukan pula orang Arab, bukan. Bukan, sama sekali bukan. Apa kata Rasul? La fadla li Arabin ala ajami, wala ajamin ala Arab, wala abyad ala aswad, wala aswad ala abyad illa bittaqwa. Enggak ada kemuliaan, tidak ada keutamaan dari orang Arab atas orang yang non Arab, orang ajam. Tidak pula orang ajam lebih mulia, lebih utama daripada orang Arab. Tidak pula orang berwarna kulit putih lebih mulia daripada kulit hitam. Tidak pula kulit hitam lebih mulia daripada kulit putih. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaannya. Maka sungguh sangat keliru kalau kita kemudian berbangga, mengkomparasikan, membandingkan diri kita dengan orang lain kalau sesuatu yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala juga, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila qulubikum wala innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat ila suwarikum wala ajsadikum. Allah tidak melihat pada fisik kita.
pada face kita. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat pada apa yang ada di dalam dadamu. Dan penyakit membandingkan ini juga, penyakit ganas yang bernama komparasi ini juga akan menimbulkan kekufuran yang lain tapi dengan cara berbeda. Seseorang yang membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa lebih rendah dari orang lain, karena mungkin dia tidak berpangkat, karena dia tidak kaya, karena dia miskin, karena dia tidak punya kedudukan, karena dia tidak punya PIN, karena dia tidak punya kemampuan dan semacamnya, kemudian dia merasa bahwa dia rendah di hadapan manusia. Dia merasa tidak berdaya di hadapan orang-orang yang mungkin lebih tinggi daripada dirinya, yang dianggap oleh dirinya sebagai orang yang lebih tinggi karena hartanya, karena pangkatnya, karena kedudukannya. Ini juga akan menimbulkan kekufuran karena tidak qanaah dengan apa yang dimilikinya. Dua penyakit ini, penyakit kufur dan kemudian takabur, muncul karena akarnya adalah penyakit muqaranah atau komparasi itu. Kalau dia merasa berpangkat, merasa berilmu, merasa kaya, kemudian naik dirinya, sehingga kemudian muncullah takabur dan kepungahan, dan kemudian berujung pada kekufuran sebagaimana yang dialami, yang dilakukan oleh iblis. Sementara pada saat yang bersamaan pula ada orang yang mengkomparasi dirinya dengan orang lain yang lebih tinggi daripada dirinya menurut persepsinya, maka kemudian dia merendahkan dirinya sendiri, underestimate pada dirinya sendiri, tidak menghargai dirinya sendiri, menghancurkan marwahnya sendiri, menghancurkan personalitinya. Kemudian seakan-akan dia tidak bermakna di dunia ini. Ini bermula dari adamul qanaah, rasa tidak puas, rasa tidak ridha terhadap apa yang Allah berikan. Maka Allah, Rasulullah SAW memberikan resep yang sangat luar biasa agar kita tetap bersyukur dan tidak tertimpa kufur itu. Undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Lihatlah, kata Rasulullah SAW, pada orang-orang yang ada di bawahmu secara harta, secara kedudukan, secara kekayaan. Wala tandur ila man huwa fawqakum. Jangan kamu menada terus sehingga kamu tersandung kemana-mana dan kamu tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepada engkau. Pemirsa rahimakumullah, mari kita hindari membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita sedang Allah karuniai dengan sesuatu yang lebih, maka turunkanlah tensi kita sehingga kita tetap seimbang. Dan kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi apa yang kita rasakan pada saat ini, mungkin tidak terlalu kaya, maka ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepada kita sehingga jalan spiritual kita, jalan rohani kita tetap lapang dan kita tidak tersandung dengan kerendahan diri, dengan underestimate dan tidak qanaah terhadap apa yang Allah berikan pada kita semua. Pemirsa rahimakumullah, hindari penyakit ganas komparasi. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.